sebuah dusun nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kunda. Ia tinggal bersama ibundanya yang bernama Made Rubayah. Sang ayah telah lama pergi meninggalkan ibu dan anak semata wayangnya itu. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani. Namun ia sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan. Hingga suatu ketika saat Malin beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang. Dengan harapan ketika ia pulang nanti di kampung halamannya itu, ia sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Malin tertarik oleh seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya sangat miskin, sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Tekad Malin semakin kuat. Ia pun meminta izin kepada ibundanya. Namun Made Rubayah sempat tidak setuju dengan keinginan anaknya itu. Karena Malin terus mendesak, ia pun akhirnya mengizinkannya. Anakku, jika engkau sedang menjadi seorang yang berkecukupan, jangan lupakan ibu ya nak, dan kampung halamanmu ini, pesan ibu pada anaknya. Ternyata keberadaan Malin di kapal itu sangat disukai. Selain ia suka membantu dan siap menolong, ia juga seorang pekerja keras. Beberapa tahun berlalu, kini Malin sudah menjadi nahkoda yang mengepalai banyak kapal dagang. Ia pun berhasil memperistri salah satu dari putri raja yang sangat cantik jelita. Kabar kesuksesannya telah sampai kepada ibunda Malin. Setiap hari Made Rubayah pergi ke dermaga berharap bisa bertemu dengan putranya Malin. Hingga suatu ketika kapal mereka sampai di kampung tempat dulu Malin dibesarkan. Malin pun turun dari kapal dan disambut oleh ibundanya. Anakku, kenapa engkau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Kata ibunda sambil memeluk Malin. Namun justru Malin malah segera melepaskan pelukan itu dan mendorong ibunya hingga terjatuh. Dasar wanita tidak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku. Malin berpura-pura tidak mengenal ibundanya karena malu melihat baju ibundanya yang sudah tua dan memakai baju compang-camping. Wanita itu ibumu? Kata istri Malin bertanya. Tidak mungkin, dia hanyalah seorang pengemis yang berpura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku. Melihat kesombongan Malin di depan istrinya, Made Rubayah sangat sakit hati. Ia pun berdoa pada Tuhan agar anaknya itu dihukum. Ya Tuhan, kalau ia memang bukan anakku, maka ampunilah dia. Tetapi kalau ia memang benar anakku, maka hukumlah dia, kutuklah dia. Tiba-tiba badai besar menggoncang kapal Malin hingga terombang-ambing dan seisinya pun berhamburan. Ternyata serpihan kapal itu telah berubah menjadi batu karang, termasuk sosok Malin yang sedang bersih. Nah, teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah jangan pernah membantah seorang ibu, karena ia patut dihormati. Dia telah mengandung kita selama berbulanan. Dan kalian tahu nggak, surga itu di telapak kaki ibu. Maka jangan pernah membantah ibu sedikit pun ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.